Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Dian Prayoga. Di sini saya akan mencoba untuk mengadakan sebuah podcast yang membahas tentang dengan tema bahasa ya Mas Abdul. Iya, bahasa. Di sini saya sudah bersama rekan saya yang saya undang jauh-jauh dari kosnya. Iya. Ya, namanya Afif Magridlo, rekan sekelas saya. Oke, Mas Apep gimana kabarnya? Wah, baik-baik aja nih kan. Ya, baik sehat ya. Apalagi puasa ini ya. Lagi puasa Harus ya. tetap semangat. Harus gitu tetap ya. semangat apalagi sekarang udah sore ya, udah mau buka ya Mas ya. Buka ya. Ya, baik. Baik. Berbicara tentang tema kita ya Mas ya, ragam bahasa. Iya, ragam Di sini bahasa. kita akan coba untuk bahas ragam bahasa yang ada di Pulau Sumatera ini. Oh ya, Pulau Sumatera ya. Pulau Itu. Sumatera dengan identik. Ya, jadi dengan Melayunya gitu. Iya, ya. benar. Ya berbeda, tentunya berbeda dengan Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya itu Jawa. Nah kalau di Sumatera itu kan lebih ke mayoritas Melayu. Ya. Baik itu dari Riau ataupun Jambi nantinya ya. Oke. Daerah yang paling atas dulu mungkin ya Mas ya. Yaitu Aceh sendiri. Aceh. Nah seperti yang kita ketahui, nah saya sendiri kan tinggal di Sumatera Utara ya. Jadi kan bersebelahan sama provinsi Aceh. Kalau yang saya pahami selama ini, kalau di Aceh itu rata-rata itu umatnya banyak orang Muslim, Muslim ya. banyak Ya. Muslim, dan di sana juga mereka ada di beberapa daerah gitu yang menggunakan hukum Islam, kayak seperti ada yang maling ataupun yang berbohong gitu pakai hukum Islam dicambuk. Ya, itu Gitu. memang mereka Islamnya itu kuat karena mereka itu sendiri adalah suku Aceh ya, dan dari zaman kerajaan itu. Nah, untuk bahasanya sendiri di Aceh itu yaitu terdiri dari dua, itu bagian yang Melayu sama bagian yang Batak. Nah, untuk yang bagian Melayu itu kita bisa sebut secara kasar itu adalah bahasa Aceh, tapi bahasa Melayu bukan hanya bahasa Aceh, di situ ada bahasa Aceh, bahasa Devayan, bahasa Sigulai, dan yang lainnya. Sementara bahasa Batak itu di sana terdapat ada bahasa Batak dan bahasa Gayo, di mana orang-orang Gayo itu masih berkerabat dengan orang-orang Batak. Oh iya, suku Gayo ya, suku Gayo suku yang paling sering dikenal orang gitu loh. Iya, Indonesia. itu. Biasa kan kalau orang-orang sini atau apa, kalau orang Aceh kenalnya kan suku Gayo, kopi Gayo gitu ya. Iya benar. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke provinsi selanjutnya, yaitu provinsi dari asal saya sendiri nih. Asal Anda ya. Tentunya saya juga pasti paham dong. Masih paham tentang apa aja Di Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara ya bukan, kan biasanya kalau orang-orang berpandangan gitu ya, kalau berbicara tentang Medan, Sumatera Utara gitu, orang-orang pasti nganggapnya oh ini orang Batak nih. Orang Ya kan? Batak. Padahal Mas, aslinya itu bukan hanya orang Batak saja yang ada di Sumatera Utara itu. Malah yang dulu awal datang kali ke Sumatera itu orang Melayu. Namun seiring berkembangnya zaman, banyak yang mengembangkan suku Batak itu sendiri. Makanya ya memang mayoritas, sebenarnya memang mayoritas di Sumatera Utara itu orang suku Batak. Karena kan orang dari luar juga mengenalnya kalau Sumatera Utara itu kental dengan orang Bataknya gitu. Nah, untuk di daerah saya sendiri sebenarnya bukan hanya suku Batak aja. Nah, memang mayoritas suku Batak, namun ada suku lainnya seperti suku Melayu, suku Jawa, dan juga ada etnis Tionghoa itu. ya Sudah ada itu. ada yang merantau gitu kan. Mantap. Namun di daerah saya itu suku Batak nggak cuma suku Batak gitu. Nah, jadi suku Batak itu dibagi lagi Mas mereka. Kayak ada Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Pakpak. Nah, jadi suku Batak tuh di dalamnya aslinya dibagi lagi. Jadi bahasanya pun juga beda-beda ya, Mas? Iya benar, dan setiap pembagian itu bahasa mereka juga berbeda. Ya mungkin sekilas logatnya terlihat sama, namun ada beberapa kata yang maknanya itu beda. Gitu. Jadi setiap Batak tuh bahasanya juga berbeda. Kayak misalnya kalau orang Batak tuh bilangkan saya itu au, kalau kamu ho. Nah, saya juga dulu sempat SMA kan, saya dulu asrama kan. Nah, saya itu SMA berada di lingkungan
namanya Batak Mandailing. Jadi selama 3 tahun di sana saya sudah sedikit lah ya, secara kasar-kasarnya mempelajari bahasa Batak sana ya. Nah untuk di daerah saya sendiri itu mayoritasnya aslinya di kabupaten saya mayoritasnya itu sukunya Melayu, malahan Melayu dan Jawa sih. Orang Batak itu jarang. Orang-orang Batak tuh biasanya banyaknya itu di daerah sekitaran Danau Toba gitu. Danau Toba, terus daerah selatannya yaitu Tapanuli gitu. Nah mayoritasnya itu di sana. Tapi kalau di sekitaran daerah saya itu jarang orang Batak. Justru malah lebih banyak orang Jawa atau Melayu. Oke, itu mungkin tentang Sumatera Utara ya. Lanjut kita ke selatan lagi, mungkin kita bisa Sumatera Barat. Sumatera Barat lah ini. Benar. Ini provinsi ini paling terkenal tuh suku Minangkabau. Minangkabau. Tapi meskipun begitu kita juga nggak melupakan sih ada suku lain ya, yaitu di Kepulauan Mentawai. Itu kan ada suku Mentawai di mana mereka itu berbeda dari Sumatera Barat. Orang-orangnya berbeda dari Minangkabau. Nah di sana itu bahasanya otomatis berbeda ya. Jadi yang Minangkabau kan memiliki bahasa sendiri ya, Melayu Minangkabau. Nah sementara suku Mentawai juga memiliki bahasa tersendiri yaitu bahasa Mentawai. Jadi seperti itu. Nah jangan lupa di sana tuh pasti juga ada orang transmigran ya, seperti orang Jawa, Setiap Bali, daerah Madura, pasti ada bahasa itu juga di sana. Jadi Sumatera Barat nggak terlalu mono bahasa. Di sana juga ada banyak bahasa juga seperti itu. Iya benar sih. Tapi kalau denger ya orang Minang gitu, mereka itu kental dengan logatnya gitu. Iya. Sampai-sampai teman kelas kita sendiri si Farel kenal kan? Iya. Nah dia itu sampai berbahasa Indonesia tapi dengan logat mereka gitu. Logat Minangkabau gitu. Sampai kental itu sampai kayak mereka nggak bisa ngilangin logat itu. Bukan nggak bisa sih, lebih susah gitu. Iya. Walaupun berbahasa Indonesia namun dengan logat Minang gitu kan, jadi terdengar kayak sesuatu yang baru gitu. Bagus ya. Logatnya sangat kental gitu ya kalau suku Minangkabau. Ya, makanya kental. Oke, terus kemudian kita lanjut ke provinsi yang ada di sebelahnya tuh, apa itu? Provinsi Riau. Nah benar. Kalau Riau sih ya, kalau tentang Riau ibu kotanya Pekanbaru ya jelas. Pekanbaru ya. Nah menurut saya kalau di Pekanbaru ini kebanyakan orang Melayu, Mas. Ya Melayu. Menurut saya. Bahkan bahasa Indonesia kita ini yang kita gunakan sehari-hari itu Rasanya diambil dari aslinya bahasa dari Melayu. bahasa Melayu logat Riau. Iya, Gitu benar sih. Soalnya yang paling mirip bahasa Indonesia kita itu sama bahasa mereka. Iya. Terus di Riau itu memang kebanyakan Melayu ya, tetapi kita juga nggak melupakan suku-suku lain seperti suku Tionghoa yang terutama etnis Hokkien yang ada di Padang Panjang di sekitarnya seperti itu. Ya itu di sana itu pasti ada bahasa suku etnis Tionghoa gitu. Ya tentunya itu tidak terlepas ya karena kan Indonesia ini juga tidak terlepas dari transmigran maupun dalam negeri maupun dari luar negeri. Pasti di setiap daerah itu sudah ada kayak suku etnik yang sudah ada di daerah itu gitu. Namun kalau berbicara tentang Riau, Pekanbaru dan di sana memang mayoritasnya itu suku Melayu, pasti ikonik dari provinsi Riau ini kayak baju adat mereka kalau nikahan pasti kayak yang cerah gitu warnanya, cerah dan sangat menggambarkan orang Melayu gitu. Ya itu orang suku Riau ya, Melayu Riau. Oke, mungkin kita lanjut ke Kepulauannya lagi, Kepulauan Riau. Oh iya benar. Di sebelahnya ada Kepulauan Riau ya. Ya itu Kepulauan. Kalau berbicara tentang Kepulauan Riau ini nih, tentu sangat menggambarkan Batam ya Mas. Batam ya pasti ya. Pusat suatu daerah atau kota yang berbatasan langsung dengan Singapura. Nah, iya itu pusat perekonomian mereka gitu di situ. Dengar-dengar sih teman-teman kita bilang kalau di Batam tuh banyak barang-barang yang impor dari luar ya. Oh iya, barang-barang ilegal, murah jadinya ya. Semua barang jadi murah gitu. Iya. Bisa gitu ya mereka ya. Ya, karena dekat dengan perbatasan mungkin ya. Kalau bicara tentang bahasa mereka gimana ini maksudnya kalau orang Kepulauan Riau? Kalau pengetahuan saya ya itu mereka itu juga hampir mirip dengan Riau ya, karena mereka juga di sana kan
kepulauan. Pasti dari dulu itu pasti banyak suku-suku Melayu itu berlayar bermukim di daerah pesisir. Nah, jadi menurut saya tuh di sana tuh yang paling mayoritas paling banyak itu juga bahasa Melayu. Melayunya Melayu Riau juga. Tetapi di sana pasti berbeda ya zaman dulu zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang tuh terutama kota Batam itu kan pasti sudah jadi kota multi etnis gitu kan ya. Pasti banyak transmigran juga ya seperti provinsi lainnya juga pasti di sana ada etnis Jawa, Jawa, Bali, Sunda pasti ada di situ. Jadi bahasanya mungkin sudah mulai tercampur gitu ya. Iya benar sih. Tapi yang lebih kayak yang nggak ada di daerah lain ya, kalau dari Batam itu bahkan gedung dari Singapura itu kelihatan ya. Oh iya. Bener nggak sih? Sama pas malam hari pun cahaya dari Singapura kelihatan itu. Benar. Jadi sangat dekat gitu. Iya, sangat dekat itu. Sampai gedung di Singapura aja kelihatan. Oke. Ya, indah. Kemudian Kita lanjut mungkin ya ke provinsi ke selatannya ada Sumatera Selatan ya. Jambi dulu. Jambi dulu. Jambi dulu. Ya. Nah, Jambi juga kurang lebih mirip nggak sih mas sama provinsi Pekanbaru ini? Mereka identik dengan Melayu nggak? Iya, identik Melayu. Tapi di sini tuh yang perlu ketahui meskipun mereka sama-sama Melayu tuh mereka juga memiliki bahasa ciri khas tersendiri. Jadi kayak logat tapi ya agak lebih tinggi dari logat. Jadi mereka sendiri mengatakan bahwa bahasa mereka itu adalah bahasa Jambi, Melayu Jambi seperti itu. Milik mereka sendiri gitu ya. Nggak Apalagi digabung ya, sama lain. apalagi logat mereka tuh ada banyak ya. Misalkan di sini itu ada kerinci, kemudian itu ada bajau tungkal satu itu biasanya di kota Jambi, ya di ibu kotanya itu ya. Di sana meskipun Melayu tapi apa kayak banyak logat-logatnya juga gitu ya. Nah gitu. Ngomongin Jambi ya mas, menurut saya Jambi ini mungkin daerah yang masih belum banyak penghuninya, masih kayak banyak perkebunan, Iya. hutannya. Nah di Pulau Sumatera itu menurut saya yang paling jarang penduduknya di provinsi Jambi, karena di daerah sana mungkin hanya di beberapa daerah tertentu aja masih banyak kayak perkebunan ataupun hutan-hutan gitu masih banyak dan paling banyak itu daerah sana menurut saya. Oke itu tadi Jambi. Selanjutnya kita Ke ke selatan ya. selatannya lagi Yaitu ada Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Nah bicara tentang Sumatera Selatan yang pastinya Palembang. Palembang. Nah Palembang juga identik dengan jembatan Ampera. Iya jelas Ampera. Jembatan Ampera yang ada di atas Sungai Musi ya Mas. Musik Baju Asin. Sungai Musi yang tergolong juga sungai terpanjang di Indonesia ya kan. Iya salah satu lah. Ngomong-ngomong tentang Palembang ya Mas. Nah orang Palembang ini identik bahasa mereka juga mirip dengan bahasa Melayu tapi bukan Melayu gitu. Iya, makanya itu seperti yang tadi saya katakan ya Kak, Jambi itu di mata orang-orang ya mesti mereka mikirnya tuh bahasanya Melayu, padahal bahasa Melayu yang standar sama bahasa Melayu di Jambi itu berbeda. Nah, otomatis Palembang itu juga berbeda. Sebenarnya mereka tuh tetap ikut Melayu, tetapi mereka sudah berbeda jauh. Jadi mereka menganggap mereka memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa Palembang. Tapi mereka bahasa mereka ini tergolong Melayu atau bukan? Dan teman-teman bilang kalau bahasa mereka ini bukan bahasa Melayu tapi bahasa Palembang. Nah ini memang kalau secara bahasa itu memang bukan bahasa Melayu, tetapi apabila kita tarik satu keluarganya, maksudnya dari akar bahasa tersebut berasal dari mana itu tetap berasal dari bahasa Melayu sih. Dan kayak semua ragam budaya mereka juga mirip dengan orang Melayu gitu, mulai dari pakaian adatnya, bahasanya, dengan logatnya ciri khas dengan Ya, gitu ya. apo, kemano, Camano. Ya. Ya itu. Dan Palembang atau Sumatera Selatan ini juga identik dengan cuko ya mas ya. Ya, cuko, siapa yang nggak kenal cuko ya? Cuko. Puasa-puasa, Oke. aduh. Benar sih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke provinsi sebelahnya ya. Nah, sebelahnya Ada Bengkulu nih. Bengkulu ya. Bengkulu. Nah, kalau Bengkulu sendiri saya kurang mengenal nih ya. Soalnya selama saya di sini baru saya mengenal tentang Bengkulu ya, dari teman-teman saya. ya, teman-teman yang lain. Sebelumnya saya tidak pernah tahu orang Bengkulu itu gimana gitu.
Kalau Ya. Mas sendiri gimana Pak? Kalau pandangan saya sih, Bengkulu itu salah satu provinsi yang memang penduduknya paling sedikit sih. Juga luasnya memang dibandingkan Iya, provinsi iya, lain iya. kecil gitu ya. Nah, terutama ya, tapi yang terkenal dari Bengkulu itu pembuangan itu pahlawan kita kan pernah dibuang ke Bengkulu ya, diasingkan sama Belanda. Nah, itu jadi terkenalnya di situ. Iya baru tahu saya. Nah, Jadi dulu pahlawan-pahlawan kita itu dibuangnya ke Bengkulu ya? Mas? iya ada yang diasingkan ke Bengkulu Diasingkan gitu. ke Bengkulu. Ya. Karena belum Belanda dulu yang menganggap kan Bengkulu tuh memang daerah yang masih bersih Jarang terpencil betul. ya gitu. Jadi Ya. biar pahlawan kita itu nggak banyak melakukan gerakan, jadi diasingkan Iya, ke diasingkan. kawasan terpencil gitu ya. Nah, untuk sukunya sendiri mungkin sukunya saya sendiri tidak terlalu mengenal ya, tapi mungkin di sini adalah ada suku Bengkulu mungkin ya. Nah, bahasanya tuh apa ya? Mereka tuh memiliki bahasa sendiri ya, kayak bahasa Bengkulu, bahasa Curug, kemudian bahasa Raja Lembang itu. Kemudian di sana juga ada satu pulau yang menjorok ke Samudra Hindia tuh namanya Pulau Enggano. Nah, di sana juga memiliki bahasa Enggano, Memiliki sendiri ya, juga ya. etnisnya sendiri. Tapi kalau menurut teman saya ini ya, yang kita sekelas sama kita juga ya, itu katanya bahasa Bengkulu itu mirip-mirip dengan bahasa yang ada di Palembang. Benar seperti sih, itu. mereka juga kalau lagi ngomong gitu dengan bahasa mereka dan nyambung gitu. Iya, Berarti nyambung, ya. kurang lebih kayak Ada mirip kerabat gitu ya, kerabat. di zaman dulu ya. Di zaman dulu. Ya mungkin ya itu tentang Bengkulu ya. Ya, Lanjut kemudian kita ke lanjut selatan yang paling ke terakhir ada Provinsi Lampung. Ya. Nah, untuk Lampung sendiri dulu sewaktu saya masih belum kesini nih, saya kan dulu pernah sebelum lulus di STMK ini saya pernah berkuliah di Lampung. Namun cuma ikut ospeknya saja. Nah, jadi saya dulu kuliah di Institut Teknologi Sumatera yang ada di Lampung. Berada di tengah-tengah kota Lampung sih, Bandar Lampung kan. Nah, dulu sebelum saya berangkat ke Lampung, yang ada di pikiran saya orang Lampung ini orang-orang yang keras sih mas, begal, Itu ya, mencuri, stereotip dari media-media. Iya, benar-benar belajar dari media kayak Lampung ini negara yang penuh kriminal gitu kan. Nah, sebelum saya berangkat saya takut gitu kan. Emang bener ini tentang dari media-media gitu. Terus setelah kesana gimana? Setelah saya beranikan diri nih, saya berangkat saja ke Lampung ya. Dan menurut saya karena saya baru beberapa lama aja di sana ya, nggak yang terlalu lama banget gitu ya, belum terlalu mengenal juga. Tapi ada beberapa yang saya dapat di Lampung itu. Toko-toko yang ada di sana jam 9 malam mereka sudah tutup. Itu saya tidak tahu mengapa. Aman ya, biar mungkin lebih aman. Cari aman, cari aman ya. karena yang sangat ekstrim ya. Berita-berita gitu tersebar. Benar sih. Nah, ngomongin tentang sukunya sendiri nih, orang Lampung ini menurut Mas sendiri gimana? Menurut saya itu ya, Lampung itu sebenarnya ada suku aslinya juga itu. Lampung. Ya Melayu juga sih, keturunan Melayu. Mungkin namanya juga sesuai provinsinya ya. Seperti tadi ya, punya Lampung kekerabatan gitu juga ya, suku Lampung. Tapi ya sejak akhir-akhir zaman Soeharto ya, di mana banyak transmigran dari Jawa itu ya di Lampung. Benar sih. Nah sekarang itu Lampung itu ya lebih padat itu daripada Sumatera Selatan malah. Nah itu di sana tuh sukunya tuh otomatis ya kebanyakan malah dari Jawa sekarang. Jawa, kemudian dari Sunda juga ada, Melayu Lampung itu juga ada. Jadi bahasa di sana juga mulai tergabung-gabung sekarang. Tetapi ya yang masih di banyak bicarakan tetap bahasa Lampung dan bahasa Jawa. Nah, bahasa Lampung itu juga ada dialeknya ya, kayak bahasa Basema itu juga ada bahasa Lampung. Nah, Bener sih. Kemarin saya waktu ke Lampung sebelum saya berangkat yang ada di pandangan saya orang Lampung bahasanya gimana ya gitu ya. Saya masih nggak tahu gitu kan. Nah setelah saya berangkat ke Lampung ternyata bahasa di Lampung itu kurang lebih mirip sama bahasa-bahasa orang Bekasi mas. Lu gua gitu kan. iya, Jadi saya pun bingung loh. karena Begini nih gitu. bercampurnya kan dari Sudah bahasa sangat bercampur. pusing-pusing memilih bahasa daerah Iya, A, B atau C lah, mending kita pakai bahasa gaul gitu ya. Iya, sudah bercampur gitu ya. Nah, saya juga kaget sih. Kok masih di Sumatera tapi bahasanya udah kayak orang Jakarta gitu ya. Ternyata memang banyak orang Jakarta yang ke Lampung gitu. Kan karena
memang Jakarta sama Lampung itu kan dekat, Dekat, ya. cuman nyebrang dengan kapalnya Lambat sudah Merak sampai, aja. Pelabuhan Merak ke Bakauheni sudah sampai gitu. Jadi mungkin karena itu ya mereka jadi kayak banyak masyarakatnya yang sudah tercampur, Ya, gitu. campur juga. Mulai dari bahasanya gitu ya. Orangnya juga nggak sih. Oke baik. Nah itulah tadi Provinsi Lampung yang juga mengakhiri podcast kita yang dengan tema beragam bahasa yang ada di Pulau Sumatera. Ya. Oke guys, Mas Apep, terima kasih banyak sudah datang dan kami akhiri ya. Sampai ketemu di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.